Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan kuasa-Nya lah semata sehingga pada hari ini kita akan lanjutkan dengan materi pendidikan agama Islam. Untuk itu marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Pada minggu yang lalu kita telah belajar pendidikan agama Islam, yaitu surat An-Nisa ayat 59 tentang ketaatan. Dan masih dilanjutkan dengan bab 1. Pada hari ini bagian kedua, kita akan belajar tentang surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Pelajaran pendidikan agama Islam tentang kebaikan ini sudah dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqal lima baina yadaihi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anjalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amman ja'aka minal haqqi likulli ja'alna minkum sira'atan wa minhajan walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Anak-anakku sekalian, terjemahan daripada Quran surat An-Nisa surat Al-Maidah ayat 48 adalah, artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ini Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang menjelaskan bahwa kita umat Islam harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian kalau asbabun nuzulnya, bahwa tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Adapun faktor pentingnya adalah umat Islam jangan sampai bersikap dan berperilaku seperti umat terdahulu. Misalnya umat Nabi Isa alaihissalam dengan kitab Injil, umat Nabi Musa dengan kitab Taurat, dan umat Nabi Daud Zabur yang tidak mengamalkan ajaran kitab sucinya. Keberadaan kitab suci menjadi bukti dari kisah kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Jadi saatnya umat Islam tampil menjadi pemimpin dunia, penebar kedamaian dan
ketentraman umat Islam harus menjadi pihak pertama. Ya. Jadi umat Islam harus menjadi pihak yang pertama untuk menebar kebaikan dan penegak keadilan. Ya. Meskipun kepada diri sendiri, keluarga, apalagi kepada pihak-pihak lain. Selanjutnya, berlomba-lomba berbuat kebaikan merupakan satu ajakan kepada diri dan orang lain untuk senantiasa menempuh jalan yang diridhoinya. Hal ini harus menjadi prinsip hidup, karena tidak satupun manusia yang mampu menjamin kapan ajalnya tiba. Jadi, mumpung masih ada waktu, usia, mari kita berkompetensi dalam kebaikan. Faktor yang lain yang penting, mengapa harus berkompetensi atau berlomba-lomba dalam kebaikan adalah cepatnya perubahan status seseorang. Jadi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dirinya sendiri. Perhatikan dengan cermat keadaan di sekitar kita atau di sekitar Anda. Siang hari seorang ibu atau seseorang kita lihat masih baik-baik saja dan imam masih melekat di dada. Namun malamnya sudah berubah 180 derajat. Malamnya masih bersama dengan keluarga, esok paginya di penjara karena berkorupsi misalnya. Siangnya masih sholat berjamaah, tapi sorenya sudah terjerumus dalam kebanggaan nista dan dosa. Ini sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita di pagi hari, seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir di sore harinya, atau di sore hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir di pagi harinya, dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian materi kita tentang Surat Al-Maidah ayat 48 tentang berlomba-lomba dalam kebaikan, dan insya Allah kita semua akan diberikan oleh Allah ridhonya dan tetap ikhtiar berusaha untuk mencari kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan minggu depan lagi materi kita dalam pertemuan yang sama dalam materi yang berbeda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.